Hai, kembali lagi bersama Rika TPW di podcast yang membahas beragam tema. Kali ini saya sudah hadir di tengah-tengah saya, YouTuber fansnya Kang Deddy Mulyadi. Siapakah dia? Oke, kita langsung saja berkenalan dengan Bang ya. Bang Kang, Juston Mas. Simbolon. Ini apa nih anaknya nih? Mau Mas, Abang? Tapi Kang Deddy Mulyadi biasa panggil saya Bang. Oke, berarti Bang aku nggak Juston. salah dong Nggak ya. salah. Oke, Abang selamat malam. Ya, Selamat datang di Sukabumi ya, kota sejuta cerita, Bang. Kita cinta atau sudah cerita? Cerita dulu lah. Abang ini jadi, Abang gimana kabar hari ini, Abang? Alhamdulillah baik. Gimana, Abang pas nyampe Sukabumi melihat kota Sukabumi yang begitu indah? Seindah apa tuh, Bang? Ya standar lah kota-kota di Jawa Barat menurut saya sih standar aja, sama aja. Cuman memang bedanya pasti ada bedanya dong. Sukabumi begini ya kan? ya nggak ada beda-beda sama sekali. Oh gitu Bang? Ya beberapa kabupaten kota yang saya jalani di Jawa Barat tuh, saya kan sudah jalan hampir 3 tahun di Jawa Barat tuh. Oke, keliling berarti ya? Keliling. Jadi ya standar aja gitu. Karena mungkin ya Jawa Barat tuh kurang karakteristik pembangunan gitu. Jawa Barat khususnya. Jadi Abang pas nyampe ke Sukabumi hanya flat aja, biasa aja, kota biasa. Iya, biasa aja. Nggak ada yang gimana gitu, nggak ada. Kan Sukabumi itu terkenal dengan ramahnya loh Bang, terkenal dengan perempuannya cantik-cantik, ramah gitu. Kalau Sukabumi nggak hanya Sukabumi sih yang ramah dan cantik. Oh gitu. Ya, Jawa Barat definisinya begitu. Ternyata ya. Abang terlalu jujur. Abang, tujuan Abang ke sini apa sih? Ada agenda apa sih Abang ke sini jauh-jauh gitu kan? Ya. Jauh nggak sih Bang? Jauh kan? Lumayan lah ya, berkilo-kilo. Kalau Sukabumi bagi saya nggak jauh. Karena sampai Cianjur, Cibalong, kemudian ya Cianjur Selatan juga saya sudah jalan. Oh, Abang udah nyampe juga ya ke Cianjur Selatan ya? Yang paling pertama itu kan kenapa sampai ke Sukabumi? Sebenarnya Sukabumi itu bagi saya itu bukan hal baru gitu. Di 2022 Sukabumi juga kita pernah melakukan ya semacam kopdar. Di Salabintana itu Sukabumi. Kopdar apa tuh? Fans Kang Deddy Mulyadi. Oh, fans Kang Deddy. Jadi secara spesifik 4 tahun terakhir itu saya ngelola fans Kang Deddy Mulyadi. Jadi awalnya begini. Pertama saya bicara tentang Kang Deddy Mulyadi itu adalah di YouTube. Di YouTube. Tahun berapa tuh? Itu sejak tahun 2018. 2018, oke. Tapi spesifik bicara tentang Kang Deddy Mulyadi itu 2021. 2022 mulai saya memikirkan bahwa saya tidak mungkin hanya bicara lewat YouTube. Betul. Tidak mungkin bicara hanya lewat podcast atau vlog-vlog. Ya harus bertemu dengan banyak orang di Jawa Barat. Harusnya memilih bertemu langsung dan face to face dengan audiens ya. Dan pertemuan itu sampai sekarang berlangsung termasuk tadi. Dari 2018 itu. Ya, termasuk tadi kita ketemu dengan teman-teman PSM, Paguyuban Sunda Muda, dan teman-teman fans Kang Deddy Mulyadi, ya berbicara dengan momentum sekarang. Sebelum bicara ke Kang Deddy Mulyadi, pasti ada dasar dong, pasti ada alasan kenapa sih harus Kang Deddy Mulyadi, kan tokoh banyak, figur banyak, kenapa harus milih Kang Deddy? Ada apa dengan Kang Deddy Mulyadi sih? Jadi gini, yang paling pertama itu Deddy Mulyadi bagi saya itu bukanlah sekedar politisi. Yang pertama, saya tuh punya latar belakang aktivis, termasuk aktivis lingkungan. Jadi di beberapa kegiatan yang menurut saya Kang Deddy Mulyadi itu memiliki karakteristik yang berbeda dengan para politisi yang lain. Bedanya apa? Yang paling pertama, Kang Deddy Mulyadi itu konsen terhadap masalah lingkungan. Konsen terhadap masalah lingkungan, dan dia mau belusukan juga ya? Ya. Yang kedua, dia datang untuk menyelesaikan masalah. Ya seperti yang kita lihat di dengan YouTube, di YouTube-nya semua. Yang ketiga ya Kang Deddy Mulyadi itu egaliter. Egaliter dan mau berbicara dengan siapapun, termasuk saya. Padahal kalau ditarik sejarah nggak pernah bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Saya lahir di Medan, besar di Medan. Makanya nggak nyambung banget ya. Nggak nyambung. Tapi pada tahun 2022 saya bertemu dengan Kang Deddy Mulyadi. Kebetulan di tempat beliau itu kan ada nyawang bulan. Nyawang bulan. Jadi, apa tuh nyawang bulan kayak gimana? Nyawang bulan itu semacam kegiatan seni di saat bulan purnama. Gitu. Dan itu udah menjadi tradisi. Yes. Harus selalu ada gitu. Selalu ada. Datang di situ, kemudian disampaikan oleh Kang Deddy Mulyadi, coba kamu sampaikan dulu apa pendapatmu tentang lingkungan, tentang ekonomi, tentang politik. Saya sampaikan di sana, ternyata kami ada pemahaman yang sama. Satu frekuensi. Nah, akhirnya saya coba berbicara dengan banyak teman-teman, mencoba membahas tentang Kang Deddy Mulyadi. Tulisan-tulisan saya juga banyak di blog. Kemudian saya suka menulis juga tentang Kang Deddy Mulyadi. Lama-lama saya memahami Kang Deddy Mulyadi ini bukan orang biasa. Dalam pengertian ini ya, dalam pengertian pemikiran. Bukan orang biasa dan
Sampai hari ini saya memahami Kang Deddy ini adalah salah satu tokoh yang memiliki segudang gagasan. Berbedaannya, banyak orang memiliki segudang gagasan karena berangkat dari teori atau literatur dari perpustakaan ataupun universitas atau ya sebagai akademisi. Tapi Deddy Mulyadi memiliki gagasan yang berangkat dari praktek hidup yang dia lakukan. Dan dia memadukannya itu dengan ajaran-ajaran Sunda. Ya, jadi falsafah hidupnya, kemudian kenapa dia sampai melakukan harus membantu orang lemah, itu semua berangkat dari falsafah Sunda yang di daerah lain belum tentu ada. Saya sebagai orang Batak belum pernah saya lihat calon pemimpin yang mengedepankan ya landasan berpikir dan landasan pengambilan kebijakan itu berdasarkan kearifan lokal yang ada. Kearifan lokal ya. Itu. Nah, terus Bang, kan ramai nih ya, saya sering lihat di YouTube sekarang, apalagi yang kemarin itu kasus Vina itu ya. Apa-apa yang tadi disampaikan sama Abang terkait yang tadi selalu mengedepankan sisi kemanusiaan dan kebanyakan nih ya pimpinan-pimpinan sekarang cuma wacana, actionnya bukan dia langsung. Nah, Kang Deddy ini saya melihat dari kasus Vina aja ya, kita sampein kasus aja satu kasus, dia benar-benar sampai ikut mendalami, sampai istilahnya ya sedetail-detailnya kasus itu gitu kan. Nah, mungkin apa yang disampaikan oleh Abang itulah mungkin ya contoh salah satunya bagian dari kinerja atau semacam ya itu tadi karakter Kang Deddy itulah beliau gitu kan. Ya, jadi kalau didefinisikan sebenarnya Kang Deddy Mulyadi itu dalam kerangka akademis sebenarnya kita bisa mendefinisikan Deddy itu adalah 3 karakteristik yang dimiliki. Yang pertama dia orang yang filosofis. Jadi semua tindakan, semua langkah-langkah yang dilakukan Deddy Mulyadi itu berdasarkan filosofi Sunda. Misalkan, kenapa Kang Deddy Mulyadi harus mengasuh orang? Kenapa Kang Deddy Mulyadi harus datang ke rumah-rumah warga, misalkan ya, yang tua-tua, gitu, yang miskin, yang banyak masalah. Itu kan didasari oleh falsafah Sunda, silih asih. Kemudian kenapa dia harus berjuang misalkan untuk katakanlah seperti Vina tadi yang disampaikan itu konteksnya kemanusiaan. Sisi kemanusiaan. Walaupun orang bully misalkan, wah ini pilkada, ini sebenarnya itu nggak ada. Kalau misalkan kita mau jujur, seorang pemimpin mestinya dia harus menghindari konflik. Betul. Nah, benar. Tetapi Deddy Mulyadi maju dengan konflik itu. Dia nggak peduli dengan popularitas, cibiran orang, apa-apa nggak peduli. Bagi dia adalah kasus yang terjadi di Cirebon itu adalah kasus kemanusiaan yang sampai hari ini tidak ada satupun tokoh Jawa Barat, mau dia masih menjabat atau tidak masih menjabat, yang berani berbicara soal itu. Kejadian 8 tahun yang lalu. Tapi Deddy Mulyadi bisa melakukan itu karena apa? Dia memahami bahwa mereka itulah warga Jawa Barat. Jadi sisi solidaritas kemanusiaan itulah yang mendorong Kang Deddy Mulyadi untuk itu. Kalau misalkan sekarang akhirnya dia punya values dari kerjaan, dari kepedulian dia itu, sehingga orang merasa bahwa punya harapan terhadap Kang Deddy Mulyadi, yaitu semacam konsekuensi logis saja lah. Setiap orang yang berbuat baik akan mendatangkan kebaikan. Kompensasi yang diterima oleh Kang Deddy itu mungkin dari masyarakat, penilaian ya kan. Dan rakyat tuh menilai dengan nurani loh. Iya kan, dengan nurani kan. Kalau Teteh menilainya dengan apa? Kalau saya lebih kepada itu tadi. Saya ini bukan menyukai, kalau nyuka konotasinya lain ya. Jadi lebih ke mengidolakan lah ya figur tokoh ini, karena memang beliau ini sepertinya selalu itu tadi benar, welcome dengan semua orang. Beliau ini tidak melihat status, tidak melihat pandang bulu lah ibaratnya. Pokoknya siapapun ya udah, silakan, saya ini milik Anda gitu. Saya ini milik semua gitu. Jadi seperti itu. Ada banyak lah ya Bang ya, bicara seorang figur itu kadang ada yang membatasi ya kan, atau mungkin dengan tim-timnya seolah-olah seperti apa. Kalau Kang Deddy sepertinya nggak begitu. Enggak, justru ya kayak saya itu secara struktural nggak ada ditempatkan di sini nggak ada. Tetapi secara personal saya bicara dengan Kang Deddy Mulyadi dalam beberapa hal itu ya layaknya seperti teman aja. Itu satu. Kemudian kita sudah punya gambaran yang sama. Misalkan kan soal bagaimana gagasan Kang Deddy Mulyadi ngurus lembur nata kota. Desa-desa diurus, kota ditata gitu ya. Jadi ngurus lembur nata kota. Itu kan gagasan itu berangkat dari realitas Jawa Barat. Bahwa hari ini suka tidak suka, dipercaya atau tidak, desa-desa di Jawa Barat itu hancur-hancuran benar. Iya, betul. Maka kalau prioritas pembangunan di desa ini tidak dijadikan jadi prioritas alokasi
APBD Jawa Barat yang begitu besar, maka tidak akan pernah ada dampak pembangunan. Itu satu. Yang kedua, kalau misalkan kita biarkan desa tak terurus ini, maka kemiskinan struktural dan kultural akan terjadi di Jawa Barat ekstrim, akan terjadi ekstrim. Iya, betul. Salah satu contoh misalkan ada beberapa daerah, nggak usah sebutkan namanya, ada satu daerah misalkan dia yang terkenal menjadi tempat pengirim TKI. Iya, ada. Ada yang menjadi tempat pengirim kerja ke klub-klub malam. Iya. Semua itu kan terjadi karena ada problem kemiskinan, betul. ada problem kesejahteraan. Iya. Sebagai contoh misalkan, itu, ya. sebagai contoh misalkan, ya orang akan bertanya ketika mendengar nama Juson Simbolon. Ya kalau kita mau jujur, orang akan beranggapan bahwa saya itu pengusaha koperasi. Iya. Atau Bang Emok sendiri. Atau Bang Keliling katanya. Saya memahami bahwa pernyataan itu memang pernyataan yang lahir dari realitas. Walaupun ada juga yang lawyer, orang Batak di Jawa Barat. Iya, gitu. kan, betul. Tetapi kan itu terimage sekarang bahwa ya penjajah bank itu adalah orang bermarga seperti saya. Tetapi kalau kita memusuhi mereka dalam pengertian kita membenci mereka, belum tentu mereka tidak memberikan manfaat. Ya, betul. Tetapi kalau kita mempertahankan mereka, itu tidak mendatangkan kesejahteraan. Kenapa saya katakan demikian? Saya punya analisa seperti ini. Terlepas nanti Teteh mau membantah argumentasi saya. Misalkan ya, orang kalau sudah tidak mampu, pasti dia jalan satu-satunya kan minjam. Dari pinjam itu dia berharap kan bisa membayar, akhirnya lama-lama itu kan jadi konsumsi. Kalau dia pinjam untuk produktif, mungkin dia ada peluang untuk menikah kesejahteraan. Tetapi yang terjadi belakangan tuh pinjaman-pinjaman ke Bank Om itu kan jadi konsumsi. Betul. Sehingga menyebabkan tidak mampu lagi mengcover kebutuhan keluarga. Betul. Ketika tidak mampu mengcover kebutuhan keluarga, maka yang terjadi adalah putus sekolah. Betul. Putus sekolah menyebabkan seseorang tidak punya proyeksi jangka panjang, maka nikah muda. Iya, benar. Nikah muda ketika dia berhadapan dengan realitas ekonomi, dia tidak sanggup menjawab realitas ekonomi ini, maka yang terjadi adalah perceraian. Maka nikah muda dengan perceraian itu agak variabelnya hampir sama gitu ya. Ketika itu terjadi, menikah, bercerai, anak satu, ya kan? Kemudian nggak mampu lagi untuk membiayai, maka si anak titipkan ke ibu. Si perempuan pergi kerja keluar Jawa Barat. Di mana kerja orang yang tidak punya skill? Nggak perlu saya jelaskan. Betul. Iya kan? Nah, menurut saya ini adalah masalah struktural, juga masalah kultural. Secara struktural harus ada intervensi negara lewat kebijakan pendidikan. Ya kalau nggak bisa provinsi, misalkan tuh harus ada sinergi provinsi dan kabupaten kota. Disitulah dibutuhkan Deddy Mulyadi untuk mengorkestrasi seluruh kabupaten kota, untuk memetakan mana sebenarnya problem Jawa Barat yang sampai hari ini itu tidak ada orang yang sentuh. Orang tidak bisa lagi hanya pas lip service di Bandung sana. Ya, memajang diri di media sosial, nggak bisa lagi gubernur seperti itu. Lu lihat dong ke bawah. Itu yang saya lihat ada dalam diri Kang Deddy Mulyadi. Jadi kalau pertanyaan yang tadi ke kembali, kenapa? Ya, itu alasannya. Luar biasa ya, alasannya sangat kuat sekali, yaitu mendasar banget. Karena memang real itu yang tadi Abang bilang tuh seperti itu. Ritme ya di masyarakat bawah itu seperti itu dan complicated sekali Bang itu. Luar biasa ya. Abang kan tadi kesini ada tujuan dong ya? Saya pengen tahu dong. Kemana dulu? Kalau ke sini tujuannya jelas mau podcast. Yang tadi itu loh Bang, sebelum podcast, Abang kan ada acara dulu dong, ya kan? Kita kenal di sana dong ya Bang ya. Jadi silaturahmi tanpa batas tuh itulah Bang. Makanya bersilaturahmi ya banyak lah bersilaturahmi ya. Seperti ini jadinya. Makanya saya tadi bilang, Bang, kita nge-podcast yuk gitu kan. Ternyata Abang podcaster juga. Keder saya jadi. Jadi tolong dong Bang, jelasin tadi ada agenda apa sih kesini tadi? Agenda pertama kita kunjungan ke Pak Kiai Fajar. Oke. Yang berarti dari pagi dong Abang ya? Siang. Oke. Kita kunjungan ke sana, ngobrol. Kebetulan kan Kang Deddy Mulyadi juga pernah ke sana. Dan menurut pengakuan Pak Kiai juga, Kang Deddy Mulyadi juga akrab dengan beliau karena memang sama-sama penggiat budaya. Nah, setelah kunjungan itu, silaturahmi itu, baru ada kegiatan di teman-teman PSM, Paguyuban Sunda Muda, bedah buku. PSM. Paguyuban Sunda Muda. Jadi Paguyuban Sunda Muda ini organisasi yang dibentuk oleh teman-teman mahasiswa yang diatensi oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan Abang di situ sebagai? Ya, diajak teman-teman untuk ikut membidani aja. Oke. Nah,
Jadi suhu ya. suhu PSM ya. Nah, dari sana agendanya itu PSM tadi itu agendanya itu bedah buku. Kebetulan ada bedah buku itu buku Kang Deddy Mulyadi judulnya Orang Sunda Juga Bisa. Oh, Orang Sunda Juga Bisa. Apa itu makna orang Sunda juga bisa itu? Nah, ini mau saya jelaskan. Oke, lu kaget saya, Bang. Nah, ini harus kaget. Beda kalau orang Sunda sama orang Indonesia itu benahnya beda. Nah, kan kalau Sunda jadi buku Orang Sunda Juga Bisa ini sebenarnya ini buku yang ditulis oleh Kang Deddy Mulyadi. Langsung itu? Ya, yang terinspirasi dari apa yang dilakukan oleh Otto Iskandar-Dinata. Jadi kalau kita bicara sosok pergerakan nasional yang ikut aktif dan dia membawa spirit Sunda, sebenarnya itu salah satunya Otto Iskandar-Dinata. Otto Iskandar-Dinata. Otto Iskandar-Dinata menyatakan bahwa ciri-ciri masyarakat Sunda itu adalah dia harus berani. Berani. Keberanian itu adalah mendorong mereka untuk belajar. Keberanian untuk mendorong untuk belajar itu keberanian mereka untuk memimpin. Jadi enggak enggak gitu-gitu lagi. Berani tampil di depan. Jadi kata bisa itu ada dua makna yang sebenarnya kalau dibaca buku itu, nanti kita diskusi berikutnya boleh soal itu. Bawa nggak bukunya, Bang? Enggak bawa. Udah di sini soalnya. Soalnya minimal saya tahu lah buku-buku dikit gitu. Jadi kalimat Orang Sunda Juga Bisa itu ada dua makna. Yang pertama bisa dikatakan sebagai eksistensi, menyatakan kepada publik bahwa orang Sunda juga bisa kok. Itu satu ya. Yang kedua motivasi. Karena judul di bawahnya Orang Sunda Juga Bisa, pesan untuk nonoman Sunda. Artinya memesankan kepada anak-anak muda Sunda, jangan minder. Jangan minder, bisa, pasti bisa. Itu. Pede kali ya, makanya pede ya. Ya bahasa sekarang mungkin ya, harus pede gitu ya. Nah, tetapi kan secara filosofi bahasa itu sebenarnya dengan teman-teman PSM itu menjadi satu gagasan konkret. Apa gagasan konkret? Orang Sunda juga bisa jadi Presiden Republik Indonesia. Orang Sunda juga bisa koma gitu ya. Koma tuh ya. Ini ada alasannya. Dasar argumentasinya ada teh. Yang paling pertama, secara geografis sebenarnya Jawa Barat itu kan provinsi paling besar. Paling besar, iya betul. Kan secara sosiologis masyarakat Jawa Barat itu adalah masyarakat yang paling banyak. Kalau kita bicara sistem penentuan kepemimpinan kita yang masih melibatkan oleh masyarakat lewat pemilihan langsung, menurut saya jumlah suara nasional yang hampir 40%, 38, sekian yang ada di Jawa Barat itu modal utama. Iya, betul. Untuk mendorong salah satu tokoh Sunda untuk maju di kontestasi nasional. Tapi kan sejarahnya teh, semenjak pemilih langsung dilakukan, siapa? Calon aja belum pernah. Belum ada, ya nggak ada. Bakal calon aja belum pernah. Nggak ada, belum. Nah, ini spirit ini yang mau dibangun oleh PSM. Wis, luar biasa. Oh ya dong. Luar biasa. Harus punya idealisme. Idealismenya anak-anak muda Sunda itu harus punya, bangga dong ya, presiden. Nah, kenapa Bang? Kepentingannya apa Bang harus ngomong seperti itu? Ah, tentu itu ya. Iya dong. Pasti dong. Itu ya. Arahnya kemana? Arahnya kemana kan? Nah, secara historis memang kita tidak bisa melepaskan bahwa dominasi suku itu adalah salah satu bentuk politisasi untuk melakukan hegemoni bahwa suku yang terbesar dia yang berkesempatan untuk memimpin republik. Kan begitu ya? Kira-kira begitu ya. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari sejarah nggak demikian juga. Tapi karena ada proses politik, ada proses demokrasi yang membuat seolah-olah itu pakem politik Indonesia, semua orang akhirnya mengamini. Tidak ada lagi upaya untuk merubah pakem politik itu. Nah, betul. Nah, dengan hadirnya kata spirit orang Sunda juga bisa. Dan konkret misalkan tuh targetnya itu orang Sunda juga menjadi wapres atau capres, bahkan terpilih misalkan, menurut saya itu menjadi peluang nanti kepada yang lain. Bagaimana mungkin bisa orang Batak jadi presiden misalkan? Kalau orang Sunda yang begitu dominan juga di daerah Pulau Jawa ini nggak bisa. Kira-kira begitu. Logikanya begitu. Iya benar. Setuju. Biasa itu bukunya orang Sunda. Tapi ini bukan doktrin ya. Ini pandangan rasional aja. Ini bedah buku kan, judulnya bedah buku. Jadi pasti ada makna di dalam buku ini. Apalagi dari judulnya Orang Sunda Juga Bisa itu dalam banget maknanya. Ya kan? Nah, terus dari tadi Abang agenda yang tadi ya, Abang melihat antusias warga masyarakat seperti apa di Sukabumi untuk Kang Deddy Mulyadi? Kalau untuk Kang Deddy, apakah sama dengan apa yang ada di mindset pikiran saya? Nah, itu. Iya sama, karena gini, saya itu kan terbiasa menyampaikan sesuatu itu atau membuat ekspektasi terhadap sesuatu itu berangkat dari kondisi material, kondisi kenyataan seperti apa.
Jadi kalau pertanyaan seperti apa antusiasnya, apakah sama? Karena yang saya sampaikan tadi, ini bukan pertemuan pertama membahas tentang nama Kang Deddy Mulyadi Sukabumi. Ini sudah hampir yang kelima sejak 2021. Jadi saya tuh sejak 21 rajin ketemu 50 orang, 30 orang, ngobrol tentang Kang Deddy Mulyadi. Sampai benar-benar mereka memahami bahwa Deddy Mulyadi ini bukan hanya orang baik. Itu satu. Yang kedua, Deddy Mulyadi ini kalau misalkan kita menggemari atau senang dengan apa yang dia lakukan, mungkin dia akan melakukannya itu hanya 1-2 orang secara personal. Betul. Tetapi kalau kita mendefinisikan apa yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi baik untuk semua orang, maka dia harus maka dia harus kita dukung menjadi pemimpin Jawa Barat. Wajib itu. Agar apa ya? Agar ya apa? Iya dong. Agar apa? Agar nilai kebaikan yang dilakukan itu tidak lagi atas nama personal, tapi atas nama negara lewat pemerintahan provinsi. Jadi kalau selama ini kan lewat duit pribadi, ya kan? Dia lakukan ini. Kalau ini nanti pakai uang negara, yaitu yang terakumulasi dengan anggaran pendapatan belanja daerah provinsi Jawa Barat. Gitu. Dan berarti abang tahu persis dong program-programnya beliau seperti apa? Ya secara umum saya tahu lah, saya umum secara tahu, tapi secara teknokrasi kan saya belum memahami, artinya belum memahami dalam arti apa prioritas-prioritas yang akan dilakukan. Tapi secara gambaran umum itu berangkatnya dari filosofi yang tadi, atau gagasan tadi ngurus lembur nata kota itu. Maka program-program yang pertama itu adalah soal kesehatan, yang kedua soal infrastruktur, yang ketiga soal pendidikan. Ini sebenarnya masalah Jawa Barat. Iya betul. Nah, coba bayangkan saya pernah di satu daerah, jarak dari rumah penduduk ke bibiran desa itu sampai 2 jam motor. Jadi kalau dengan akses jalan yang jalan rusak, ya. Kemudian jarak tempuhnya itu jauh. Iya, jauh. Orang dalam kondisi kritis sakit, yang bisa dibawa cuma naik motor, dan motornya itu harus menghindari lubang gitu loh. Nah, kalau misalkan ini tidak teratasi, maka semua orang atau semua warga yang berada di desa ini akan tidak merasakan apa sih sebenarnya terisolir, merasa terisolir. Pada akhirnya akan merasa tidak tersentuh, dan di akhirnya itulah bentuk kekecewaan masyarakat di kecil itu dengan munculnya Kang Deddy ini mungkin terobati kali ya. Harus. Iya dong, karena Kang Deddy itu benar-benar gitu belusukannya sampai ke warga masyarakat terkecil gitu loh yang saya lihat ya kan, banyak sekali saya lihat scroll YouTube-nya Kang Deddy gitu kan, benar-benar menyentuh lah. Nah, Bang, pandangan Abang untuk Pilgub seperti apa sih kacamata Abang? Apanya nih sekarang? Peluang kemenangannya atau gimana? Saya tidak bicara Kang Deddy Mulyadi, tapi lebih kepada globalnya untuk Pilgub ini. Ya secara umum Pilgub tuh ya samalah dengan yang lain ya. Bagaimana orang memanfaatkan isu-isu yang bisa meningkatkan apa yang disebut dengan akumulasi suara kan begitu. Tapi kalau bicara tentang pilkada, bagi saya pilkada Jawa Barat itu istimewa. Istimewanya? Karena ada Deddy Mulyadi. Cakep gitu. bukan catat ya, cakep. Karena Deddy Mulyadi. Oh gitu. Jadi hanya itu tuh. Iya, tapi ada Deddy Mulyadi itu kan karena gagasan yang sudah saya terangkan tadi, gagasan dan praktek-praktek hidup yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi, landasan-landasan filosofis yang dilakukan Kang Deddy Mulyadi. Kemudian ada 3 menurut saya yang dimiliki oleh Kang Deddy Mulyadi. Tadi saya terangkat soal falsafahnya, yang paling pertama itu adalah dia orang yang sangat filosofis. Dia mengambil suatu tindakan itu bukan asal-asalan. Landasan filosofisnya jelas semua. Ada. Yang kedua, dia orangnya praktis. Jadi dia melakukan sesuatu dengan praktek aja, nggak banyak cerita, nggak ada wacana, langsung jep gitu kan. Baru yang ketiga itu humanis. Iya benar. Dia mengedepankan humanisme daripada segala sesuatu yang berkaitan dengan kepentingan politik gitu. Ya termasuk tadi masalah Vina yang kita sampaikan tadi. Ya itu yang bikin istimewa ya pilkada Jawa Barat bagi saya. Bagi Teteh nggak tahu. Saya kan melihat kacamata. Ya bagi Teteh gimana? Tanya dulu dong. Kalau saya mungkin lebih ke mungkin bukan orang awam ya. Kalau saya lebih mungkin masyarakat biasa Bang yang menilai Pilgub ini ya udah ini euforia kita memilih dengan nurani, kembali ke nurani, karena selama ini kalau dibilang kita salah memilih nggak juga ya, kembali lagi ke visi misinya itu loh di awal ya kan, kita juga makanya kita jangan salah memilih Bang ya kan, kita harus memilih dengan hati ya kan, memilih dengan hati, betul nggak? Nah itu kita harus memilih dengan hati pimpinan, jangan sampai nanti ya itu tadi kita kecewa lagi gitu loh. Nah Bang, tadi program-program saya bicara, Abang mungkin kan ada di lingkaran
ya saking cintanya abang lah, saking abang mengidolakan figur ini gitu. Tahu nggak sih visi misinya Kang Deddy sendiri? Yang paling pertama itu Jawa Barat Istimewa. Jawa Barat Istimewa itu ya. Jawa Barat Istimewa itu kalau saya jabarkan mungkin 3 episode kita bisa bicara. Wow, nggak apa-apa Bang, kita lanjut ke episode selanjutnya. Lanjut episode pertama ya guys. Apa? Ini kita bicara episode pertama visi misi dari KDM. Lanjut Bang. Tapi yang makanya saya sampaikan tadi di pembukanya itu ada 3 prioritas. Nanti secara teknis kan akan ada runtutannya semua, misalkan peningkatan pendidikan itu apa sih? Yang pertama fasilitas, yang kedua ya peningkatan sumber daya manusia. Bagaimana caranya membuat sekolah manajer untuk anak-anak muda Sunda gitu. Jadi maksud saya itu kalau saya jabarkan satu-satu pasti panjang. Tetapi secara visi misi program prioritas Kang Deddy Mulyadi itu adalah terdiri dari 3 tadi, kesehatan, infrastruktur, sama pendidikan. Tiga fondasi itu ya. Salah satu tadi sudah saya sampaikan kan soal kesehatan. Bagaimana meningkatkan fasilitas kesehatan provinsi di seluruh wilayah Jawa Barat. Agar apa? Agar akses masyarakat terhadap layanan kesehatan itu tidak lagi seperti sekarang jauh banget. Terus yang kemudian kemarin kan saya diskusi dengan ketua perkumpulan bidan desa, Porbides, Forum Bidan Desa. Saya bicara sama mereka, yaitu persentase kebutuhan bidan dengan jumlah penduduk juga belum bisa memadai, belum representatif. Gitu. Misalkan nih penduduknya di sini 1.000, bidannya cuma 1 gitu ya. Kalau dalam hari itu misalkan sakit 3 orang nggak terurus. Kalau gitu. Bahasa Sundanya tekageroh Bang. Abang tahu nggak bahasa kageroh? Ya, aku mencoba memahami aja. Ya dong. Yang pasti kan secara pengertian tadi sudah jelaskan. Penggunaan terminologi dengan bahasa lokal ya, menurut saya apa yang saya pikirkan gitu aja. Jadi ya itu tadi. Jadi nggak cover, nggak bisa mengcover semua. Oke Abang. Terus Abang pasti ada momen setelah mungkin Kang Deddy kan sering ya. Saya dengar kan sering bolak-balik juga nih ke Sukabumi ya. Sering pernah datang juga ke Sukabumi. Pernah nggak sih ngobrol face to face begini dengan Kang Deddy sendiri? Ya pernah ya, hampir bilang sering. Ada nggak sih bahasan khususnya Sukabumi ya? Kita bicara Sukabumi karena saya ada di Sukabumi nih, bicara Sukabumi. Apa sih tanggapan Kang Deddy sendiri di mata Kang waktu mungkin ada obrolan lah sedikit itu Sukabumi seperti apa sih di mata Kang Deddy? Yang paling pertama kan Kang Deddy itu membagi Jawa Barat itu dalam beberapa karakteristik. Ya, yang hari ini jadi pandangan Kang Deddy Mulyadi itu beberapa kota di Jawa Barat itu tidak punya karakter. Karakter dalam arti kalau Purwakarta kan dia punya karakter. Iya, betul. Kalau kita masuk Purwakarta itu kuat dengan nilai-nilai sendiri. Betul. Iya kan? Penamaan juga banyak menggunakan istilah-istilah di zaman kerajaan. Atmosfernya lain aja. Ya, lain. Kan? Kalau Sukabumi kita flat. Iya benar. Makanya Bang tadi aku tanya beli flat banget gitu ya. Iya, harusnya nggak gitu Bang, minimal ngasih ya angin segar dikit lah buat. Enggak, itu biar jadi evaluasi bagi teman-teman. Colek-colek. Bagi teman-teman media, konten kreator, podcaster kan, biar itu jadi semacam injeksi ya. Iya, betul. Untuk bagaimana kita berpikir lebih kreatif, apa sih ikon Sukabumi yang akan dibangun gitu. Betul, setuju. Iya kan? Karakter seperti apa sih yang akan dibangun? Kalau Kang Deddy Mulyadi memang dia yang paling pertama dia sampaikan di beberapa diskusi dengan kita, nanti akan diundang tuh semua ahli-ahli geologi, ahli budaya, ahli semua akan diundang. Nanti kita bedah ini Jawa Barat, sebenarnya karakter seperti apa Jawa Barat yang mau dibangun. Betul. Apakah karakter seperti Purwakarta mau direplikasi ke seluruh provinsi atau seluruh kabupaten kota di provinsi Jawa Barat? Kan tidak mungkin. Cirebonan kan pasti beda, Indramayu kan pasti beda, Pantura kan pasti beda, Bogor Raya ke sini juga kan beda, Prihatin kan pasti beda secara karakter. Tapi yang pasti harus ada karakter dari masing-masing kabupaten kota itu. Kalau pertanyaannya misalnya ada nggak Sukabumi? Nggak pernah secara karakter dibicarakan. Tetapi Jawa Barat yang saya sampaikan tadi hampir sama semua problemnya. Yang berbeda cuma Purwakarta. Itu pun karena pernah 2 periode dipimpin oleh Deddy Mulyadi. Itu benar-benar jadi pilot project-nya Kang Deddy. Jadi itu benar-benar menjadi pilot project-nya Kang Deddy ya Purwakarta itu. Bagaimana membangun Jawa Barat yang punya karakteristik. Sebenarnya kalau Teteh mau ya, nanti kita agendakan sekali. Coba kita nanti ke kampungnya Kang Deddy Mulyadi, namanya Lembur Pakuan. Sukadaya. Nanti akan kelihatan tuh bagaimana sebenarnya konsep desa yang mau diterapkan Kang Deddy Mulyadi di Jawa Barat. Keren. Gitu. Jadi datang ke sana kita seolah-olah kita datang bukan di Pulau
Jawa atau bukan di Jawa Barat? Di Jawa Barat ya. Ketika kita masuk ke sana, terus akan disambut dengan gapura yang besar, terus punya karakter. Nanti sebelah sisi kiri sisi kanan tuh bambu semua. Intinya cakep deh. Nanti mengusung konsep heritage kali ya, jadi bener-bener apa namanya natural banget gitu. Ya, kalau menurut Kang Deddy Mulyadi sih itu ya peradaban Sunda di masa lampau. Menurut Kang Deddy Mulyadi. Peradaban Sunda. Ya, peradaban Sunda di masa lampau. Jadi ramah terhadap lingkungan, kemudian bersih, tertata dengan baik, kemana bukaannya pintu itu, jendela itu seperti apa, semua itu diterangkan secara filosofis dengan peradaban Sunda. Nah makanya kan sampai sekarang ya kita nih bingung Sundanya yang dimaksud dengan pola pembangunan atau karakter ke kabupaten kota di Jawa Barat itu yang seperti apa. Kalau saya masih meyakini seperti Purwakarta atau seperti Lemur Pakuan. Karena belum ada pembanding. Sunda Buhun katanya, Bang. Ya kan ada. Belum ada pembanding ya. Iya benar. Nah, tapi kalau nanti misalkan coba Jawa Barat itu dibedah dari beberapa wilayah yang saya tadi, Cirebonan, kemudian ya Pantura, kemudian yang kesini kan berbeda-beda kultur ya. Iya, berbeda kultur dan secara sejarah juga yang mempengaruhi karakteristik masyarakat juga berbeda-beda. Iya, betul. Mulai dari sejarah ya peradaban di kerajaan sebelum Islam masuk ke Jawa Barat ya. Sampai masuknya Islam ke Jawa Barat juga dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya, termasuk karakter-karakter bahasa daerah itu. Nah, oleh karena itu kalau misalkan kita mau berbicara Jawa Barat lebih spesifik atau Sukabumi secara spesifik, maka saya sampaikan tadi saya nggak melihat. Justru mestinya saya diinput oleh Teteh. Sukabumi itu apa gitu. Gitu. Iya, makanya saya nggak, dengan saya memancing Abang untuk bicara tentang Sukabumi. Nah kan Abang bilangnya plat. Nah, nanti saya akan suntik Abang gitu. Ini loh Sukabumi. Yang mana Sukabumi itu? Nah, Abang tanya yang mana dulu nih? Dari sisi mananya dulu? Sebenarnya gini Bang, Sukabumi ini kalau dari sisi infrastruktur ya, mungkin ya sekarang dengan adanya tol sudah dulu ini sebelum ada kereta api nih Bang, double track, kita ini benar-benar kota yang merasa terisolir. Kita mau ke arah Bogor aja macetnya luar biasa, stucknya di mana-mana gitu, sampai bisa menempuh jalan perjalanan 9 sampai 10 jam ke Jakarta loh, ke Bogor loh, Sukabumi. Begitupun dari Sukabumi ke Bandung, Cianjur. Nah, sekarang Bang, alhamdulillah rabbil alamin nih ya. Double track udah jalan, ya kan, tol juga udah mau sampai ke Cibadak. Sekarang sudah Sukabumi ini sudah menggeliat sebenarnya Bang. Cuma kalau bicara karakter, nah itu dia masih jadi tanda tanya, question mark besar ini. Karakternya mau dibawa kemana gitu loh. Masih kita juga, saya sendiri sebagai warga masyarakat Sukabumi memang benar-benar bingung gitu loh. Kita pengen banget bisa punya kota yang seperti yang tadi itu Purwakarta, punya ciri khas gitu. Nah Sukabumi memang belum ada. Gitu. Ya itu tadi makanya saya sampaikan tuh kan yang paling pertama kan semua orang harus berangkat dari filosofi. Nah ya. Kalau filosofinya misalkan dia tidak bisa menerapkan pembangunan itu seperti apa, maka dia nggak akan ada perubahan atau ada karakter yang dibangun. Jadi sebagai contoh misalkan ya, pemimpin A dia bawa semangat kesundaan. Kemudian datang pemimpin D menganggap semangat kesundaan ini bertentangan dengan agama. Yang berlatar agama bilang ini nggak benar, gitu. Dihancurin atau katakanlah dirubah total. Besok ada yang agak modern lagi, yang berbeda, tidak mewakili tradisi kesundaan sebagai filosofi pembangunannya, tidak mewakili agama sebagai filosofi pembangunannya, agak sedikit moderat misalkan, atau katakanlah liberal misalkan, rubah lagi ini, sehingga tidak ada karakter yang memang kota itu miliki. Tetapi yang ada karakter yang dibawa oleh masing-masing pemimpinnya yang periodik. Kalau periodik, dia kan tidak akan pernah melekat. Betul. Nah makanya harus ada penggalian soal apa sih sebenarnya karakter dari satu daerah itu. Dan itulah dasar setiap pemimpin yang memimpin daerah itu, termasuk Sukabumi misalkan, harus memakai itu sebagai landasannya. Nah kalau bahasa kami jadi tidak menghilangkan. Kalau bahasa kami dengan teman-teman PSM itu identifikasi politik. Betul, identifikasi politik inilah yang akan menjadikan identifikasi pembangunan. Betul. Makanya kan saya sampaikan kenapa senang dengan Kang Deddy Mulyadi, kembali lagi ya. Bukan berusaha untuk membuat porsi lebih banyak tentang Kang Deddy Mulyadi. Tetapi karena dia berangkat dari karakteristik Jawa Barat itu adalah Sunda.
sampurasun, iya benar. Buka pakai ikat. Misalkan. Nah, abang kenapa nggak pakai ikat malam ini? Ya, karena malam ini harus pakai peci dulu. Oh, harus pakai peci dulu. Ritual seperti itu. Tapi memang benar. Ciri khas Kang Deddy itu. Tadi pada saat rombongan tamu datang aja, ya semua kan biasa aja kan. Tiba-tiba nih, oh ini Kang Deddy nih. Jadi identik banget gitu Kang Deddy itu dengan ikatnya. Jadi siapapun yang memakai ikat pasti ingatnya Kang Deddy. Betul kan? Nah itulah harus punya identitas. Identifikasi. Oke. Jadi kalau kita bicara Jawa Barat itu mesti kita bicara tentang Sunda. Ya kan? Karena apa? Jawa Barat itu adalah lahirnya masyarakat Sunda, peradaban Sunda. Betul. Jadi jangan kita bicara Jawa Barat itu justru tokohnya itu diwakili dari negara lain gitu loh. Setuju. Filosofinya negara lain, harus filosofinya lokal, yaitu Sunda. Makanya saya sampaikan ke teman-teman juga dengan teman-teman PSM, dengan diskusi dengan teman PSM, gua aja yang orang Batak. Iya, sangat mencintai gitu ya. Iya, semangat bener nih ya kan, semangat bener nih untuk jadikan Kang Deddy Mulyadi menerapkan filosofi Sunda sebagai karakteristik pembangunan Jawa Barat. Karakter pembangunan Jawa Barat. Kenapa kalian enggak? Berarti feeling saya tuh benar ya Bang, bukan benar aslinya gitulah kalau gitu. Kenapa? Pada saat tadi acara berlangsung, saya kan di luar, saya nyimak loh. Walaupun jauh tapi saya nyimak. Saya bilang sambutan oke, ini Sunda banget nih ngomongnya, oke Sunda. Tiba-tiba abang muncul nih. Lah, ini kok bisa ya? Cinta Sunda, ini kok bisa ya? Begini siapa nih? Nah, iya makanya langsung tembak dulu, abang ikut podcast kan. Itu yang menarik dari sisi abang. Makanya aku pengen tahu siapa nih orang sebenarnya. Soalnya saya tanya-tanya keliling, oh itu orang KDM hanya itu saja. Tapi di sini bicara di sini kita tidak bicara menggiring ya, tidak menggiring tapi lebih kepada figur yang abang. Nah, figur yang abang hari ini idolakan ini ya bahwa KDM. Kenapa KDM? Itu tadi yang abang jabarkan kan. Nah, Bang kembali lagi ke acara yang tadi PSM ya kan. Itu kan saya baru dengar Bang. Saya orang organisasi juga aktif juga di beberapa organisasi Bang. Ini baru muncul ya PSM ini? Jadi gini, berdiri dari tahun kapan? Kalau PSM itu kan sebenarnya itu gini, awalnya itu teman-teman tuh bikin organisasi namanya